Selamat pagi. eh, Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Herda Fitri Boru Ginting MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi BK. Perkenalkan, nama saya Kristianti Yuniar Karlita dengan NIM 20 30 30 21 60 46. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional. Ini PPT dari kelompok 6, yaitu kelompok saya sendiri. Adapun di sini ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama kekuatan konselor sebagai personal dan profesional, yang kedua yaitu wawasan konselor atau guru bimbingan dan konseling, yang ketiga yaitu tanggung jawab konselor atau guru bimbingan dan konseling, yang keempat keterbatasan konselor sebagai personal dan profesional, yang kelima atau yang terakhir yaitu mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi. Yang pertama yaitu kekuatan konselor sebagai personal dan profesional. Di sini sebagai helper yang profesional, konselor hendaknya memiliki kelebihan-kelebihan. Adapun kelebihan-kelebihan yang hendaknya dimiliki oleh konselor yaitu yang pertama ada sebagai mediator bagi konseli dalam menyelesaikan masalah. Di sini maksudnya konselor berusaha membantu konseli dalam mencapai tujuan-tujuan dan menyediakan diri untuk dapat membantu konseli dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kedua yaitu sebagai penunjuk dalam pemecahan masalah konseli. Di sini konselor mau menyarankan pandangan alternatif dan menyediakan arahan kepada konseli untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga yaitu keberanian untuk tidak sempurna. Maksudnya berani untuk gagal atau berani menghadapi suatu kegagalan dalam layanannya. Di sini seorang konselor harus berani menghadapi masalah dengan mata terbuka. Konselor akan berani menampilkan dirinya tanpa harus berubah menjadi orang lain, karena seorang konselor tahu bahwa itulah dirinya. Yang keempat yaitu sebagai pribadi yang menarik. Di sini seorang konselor adalah seorang yang memiliki pribadi yang menarik. Dengan kemenarikannya atau gaya tarik yang dimilikinya, justru itu akan mengundang konseli atau orang yang dilayaninya merasa diundang untuk meminta layanan. Contohnya kebutuhan pengetahuan atau pengetahuan luas akan mampu membantu konseli dalam berbagai sisi. Dari tampilan yang menarik, konseli tertarik untuk dekat. Dengan tutur kata yang ramah, konseli senang berkonsultasi dan sebagainya. Yang kelima yaitu menjaga rahasia. Di sini konselor harus mampu menjaga rahasia konseli, berfokus pada pemikiran dan perasaan konseli dalam interview dan tidak mengatakan hal-hal yang tidak relevan, serta mengakui keterbatasan diri. Di sini mengakui keterbatasan dan bekerja dengan supervise, saling bertukar pikiran dalam hal teori, konsep maupun pengalaman pribadi dalam interview dengan konselor-konselor lain. Yang keenam yaitu kemampuan mengungkap berbagai masalah konseli.
Di sini konselor yang intelijen dapat mengungkapkan dan melahirkan banyak respon dari berbagai macam ragam situasi dan persoalan yang dialami oleh konseli. Yang ketujuh yaitu mampu melihat permasalahan dari berbagai aspek. Di sini konselor yang profesional mampu bertindak dari berbagai sudut pandang. Memecahkan masalah konseli bisa melakukannya dari berbagai teori, pendekatan, keterampilan maupun teknik-teknik konseling. Yang kedelapan yaitu mampu berkomunikasi dengan konseli yang berbeda budaya. Di sini mampu mengungkapkan pernyataan-pernyataan langsung maupun tak langsung dalam jumlah maksimum guna berkomunikasi dengan orang-orang sebudaya dan juga orang dari sejumlah budaya lainnya. Yang kesembilan yaitu pemahaman diri dan teori yang digunakan secara terlibat dengan pengujian diri dan wawasan pandangannya sendiri. Menguasai secara mantap teori-teori baru dan mengembangkan secara sistematis teori-teori konseling sendiri yang unik. Setelah mendalami atau studi, mungkin memutuskan untuk sepakat atau menerima penuh suatu ancangan teoritis. Di samping memahami diri secara akurat atas kelebihan dan kekurangannya, maka konselor tidak berhenti untuk mendalami secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu memiliki rasa kepedulian, di mana konselor hendaknya peduli dengan apa yang terjadi pada konseli. Perubahan-perubahan yang terjadi, baik ekspresi atau gerakan, menandakan ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh konselor. Itu juga sangat penting dalam memahami konseli. Yang kedua yaitu wawasan konselor atau guru bimbingan dan konseling. Di sini, konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional dituntut untuk menguasai sejumlah wawasan agar pelayanan profesionalnya tepat. Wawasan tersebut setidaknya menyangkut wawasan global, wawasan kemasyarakatan, wawasan kultural, dan wawasan psikologis. Yang ketiga yaitu tanggung jawab konselor atau guru bimbingan dan konseling. Di sini Henderson dalam Rosjidan tahun 2007 menyatakan bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional yang berpraktik pada setting persekolahan mempunyai tanggung jawab kepada peserta didik, orang tua, sejawat pendidik, dan tenaga kependidikan sekolah dan masyarakat, diri sendiri, profesional, dan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, keterbatasan konselor sebagai personal dan profesional. Sebagai helper yang profesional, sudah tentu seorang konselor mempunyai keterbatasan. Keterbatasan yang dimilikinya adalah yang pertama yaitu keterbatasan dalam menyelesaikan masalah konseli. Sebagai seorang manusia, tentunya konselor juga memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah. Ini disebabkan karena masalah yang dihadapi oleh konselor terlalu berat untuk ditangani oleh seorang konselor. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam memahami individu lainnya. Sebagaimana dijelaskan di depan, konselor secara profesional dan personal memiliki keterbatasan memahami konseli. Hal ini disebabkan karena keragamannya
karakteristik konseli. Selain itu, mungkin juga analisis pribadi konseli tidak sesuai teori yang digunakan oleh konselor dalam menganalisis masalah konseli. Yang ketiga, demikian pula keterbatasan dalam membentengi diri dari permasalahan yang dihadapi oleh konselor. Sebagai seorang konselor, kadang-kadang ikut larut dalam masalah yang dihadapi konseli, seperti misalnya dia merasakan kesedihan yang berlarut-larut karena konseli menghadapi masalah yang cukup berat. Yang keempat yaitu egoisme konselor. Di sini konselor berusaha memaksakan tujuan-tujuannya sendiri, mengikuti agendanya sendiri karena wawasan yang terbatas. Ia hanya mampu bekerja hanya dalam satu kerangka kerja, mungkin tidak bersedia menyediakan arahan dan dukungan yang jelas diperlukan oleh konseli. Di sini ia berusaha membantu konseli dalam mencapai tujuan-tujuan konseli menurut agenda konseling dan menyediakan media yang dapat membantu konseli dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Dimana disinilah letak ke egoisme konselor. Yang kelima yaitu berpegang pada satu cara respon. Di dalam hal ini, konselor menyelesaikan masalah dengan cara yang sama antara konseli yang satu dengan konseli yang lainnya. Walaupun konselor sudah menyadari adanya perbedaan karakteristik antara individu satu dengan yang lainnya. Yang keenam yaitu hanya berfungsi pada satu kerangka budaya saja. Dalam proses konseling, biasanya konselor memasukkan budayanya sendiri untuk memecahkan masalah konseli yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan konselor. Padahal ini tidak boleh terjadi. Yang ketujuh yaitu mendiskusikan atau membicarakan kehidupan konseli dengan orang lain tanpa izin. Ada beberapa konselor yang mengekspos masalah konseli kepada pihak yang lain. Ini bersangkut paut dengan konselor lain tanpa izin dari konseli. Sesuai dengan asas kerahasiaan, tindakan ini adalah tidak benar. Yang kedelapan yaitu konselor yang individual. Artinya konselor bertindak tanpa mengenali keterbatasan sendiri dan bekerja tanpa supervisi. Tidak mau bertukar pikiran dalam kegiatan profesional dengan orang lain. Yang kesembilan yaitu konselor yang kurang aktif dan efisien. Memusatkan perhatian yang sungguh-sungguh pada hal-hal kecil yang tidak relevan bagi masalah konseli, sehingga waktu yang digunakan menjadi tidak efisien dan efektif. Suatu saat dapat mengabaikan perasaan dan pemikiran dari si konseli. Yang ke-10 yaitu kekurangan perhatian konselor. Di sini di mana konselor memperlakukan konseli secara tidak tulus, tanpa perhatian penuh, tanpa perasaan, dan mungkin dengan cara-cara yang merugikan atau membahayakan konseli. Selanjutnya yaitu yang ke-11, tidak berpikir alternatif. Maksudnya di sini secara membabi buta atau taklid, memakai satu jenis atau satu bidang teori tunggal dengan tidak memberikan pemikiran alternatif atau tidak mampu sama sekali memaknakan secara sadar berbagai ancaman yang sistematis. Selanjutnya yaitu mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi. Sifat dasar pribadi konselor
atau guru bimbingan dan konseling, di antara sifat-sifat dasar yang menandai konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional yang harus selalu diperhatikan oleh pengampu layanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan penuh kepada potensi setiap individu. Di sini konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional percaya kepada harga diri dan martabat pada setiap individu peserta didik yang dilayani. Percaya kepada kemampuannya tumbuh dan berkembang dan kemampuannya menanggulangi situasi kehidupan. Yang kedua yaitu komitmen kepada nilai-nilai kemanusiaan individual. Di sini konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional mempunyai perhatian yang utama kepada individu peserta didik sebagai pribadi yang perasaannya, nilai-nilai, tujuan, dan keberhasilannya penting bagi diri peserta didik. Konselor menghormati dan menghargai kebutuhan peserta didik yang dia bimbing, membantu menemukan nilai-nilai mereka sendiri yang terbaik, menentukan tujuan mereka sendiri, dan menentukan cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Yang ketiga yaitu peka terhadap lingkungan. Di sini konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional menaruh perhatian kepada lingkungan. Dia peduli dengan pemahaman kepada individu, kekuatan-kekuatan yang berpengaruh kepada tujuan individu dan kemajuannya dalam mencapai tujuan individu itu. Peserta didik adalah seorang pribadi yang dengan penjuangan dan karya-karyanya ingin menambah makna dan kekayaan batin bagi kehidupannya. Yang keempat yaitu keterbukaan. Di sini konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional mempunyai penghargaan kepada suatu rentangan luas mengenai minat, sikap, dan keyakinan. Dia selalu ingin mempertanyakan hal-hal baik yang lama maupun yang baru yang bersangkutan dengan bimbingan dan bimbingan konseling. Dia bersifat menerima gagasan baru, karya-karya, dan temuan riset. Yang kelima yaitu pemahaman diri sendiri. Di sini konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional mempunyai pemahaman kepada dirinya sendiri dan cara-cara bagaimana nilai-nilai pribadinya, perasaan dan kebutuhannya dapat berdampak pada pekerjaannya. Di sini dia mampu menangani aspek-aspek kehidupannya sendiri dengan cara-cara yang tidak berdampak sebaliknya kepada pekerjaan, bimbingan, dan konseling. Dia mempunyai pengakuan kepada keterbatasan dirinya sendiri dan mampu membuat keputusan pada saat keterbatasannya memerlukan rujukan kepada ahli-ahli lain yang lebih mampu membantu daripada bimbingan dan konseling oleh dirinya melalui layanan referral. Yang keenam yaitu komitmen profesional, di mana konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional menyadari suatu komitmen kepada bimbingan dan konseling sebagai profesi dan sebagai suatu alat untuk membantu individu dalam mengembangkan potensi-potensi mereka. Dia mempunyai suatu penghargaan atas tanggung jawab kepada bimbingan dan konseling dan masyarakat, dan mendorong melaksanakan praktek yang sehat dan benar demi memenuhi tanggung jawab ini. Di sini dia juga mempunyai integritas pribadi dan kompetensi profesional yang menandai untuk
memungkinkan menanggulangi tekanan-tekanan yang tidak sesuai dengan sikap menghargai kepada individu dalam suatu masyarakat demokrasi. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi.